Meskipun kita kalah dari Iran, setidaknya di antara yang dikalahkan Iran, kita yang membobol gawang Iran paling banyak. Iya. Kita bobol 5 gawang Iran, setidaknya ada yang bisa dibanggakan. Nah itu dia, dan juga ini menjadi prestasi juga untuk Indonesia. Secara baru Indonesia bisa menempati posisi runner up di Piala Futsal Asia 2026. Nah, kita akan membahas hal ini ya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Kita melihat Indonesia sebenarnya di awal sempat apik 3-1, 3-2, tapi juga harus menyerah karena kita adu penalti dengan Iran ya malah ya. Hari ini sudah ada, pagi hari ini sudah ada Bang Fenard Huta Barat, mantan kapten Timnas Futsal. Selamat pagi Bang Fenard. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Kemudian juga Bang Robi Hartono, mantan pemain dan juga pelatih Timnas Futsal. Selamat pagi Bang Robi. Sehat ya Bapak-bapak ya pagi hari ini ya? Sehat. Gimana nih kalau melihat pagi hari ini, nampaknya juga banyak masyarakat yang berkomentar positif ya terhadap bagaimana permainan semalam ya. Walaupun kita juga harus menyerah dalam adu penalti, tapi ini kan sejarah baru Bang untuk Indonesia. Iya, luar biasa ya. Sekarang banyak sekali masyarakat futsalisme ya. Artinya mendadak menjadi suka sama futsal ya. Memang pencapaian sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perjuangan anak-anak ini sangat luar biasa ya. Termasuk Coach Hector Suto dari fase grup. Dan sampai akhirnya mereka bisa menembus partai final ya. Dan ini menurut saya juga, mungkin Bang Robi juga setuju, kita menurut saya ini sudah juara di hati seluruh masyarakat ya. Walaupun kita tidak angkat piala, tapi saya pikir mereka udah fantastis. Iya, tapi kalau melihat permainan semalam, tanggapannya seperti apa ya? Kalau kita mereview, kita meng-highlight, kita kan sempat, kalau kata Rati apik ya, kita sempat menahan dominasi Iran sampai akhirnya kita harus adu penalti. Gimana melihat permainan? Ya kalau kita melihat dari peringkat ya, peringkat dari Iran tuh 5 dunia ya. Mereka sudah 13 kali sebelum akhirnya di final kemarin menang, 13 kali menjuarai Piala Asia, dan mereka juga akhirnya mendapatkan ke-14 kalinya di lawan Indonesia. Dan memang dari awal saya juga udah mengatakan, kemarin juga sempat di Aki Petang sebelum nonton, saya sempat dulu ya di Aki Petang itu saya mengatakan bahwa Iran itu mempunyai kualitas bermain sangat luar biasa ya. Mereka bermain dengan 2 flank yang bagus, ada nomor 8, nomor 12. Bahkan saya juga mengatakan bahwa mereka punya shooter yang sangat luar biasa. Nomor 9. Dan akhirnya juga menjadi MVP di pertandingan kemarin. Dan ini mungkin yang saya katakan bahwa memang mentalitas dari tim Iran sangat luar biasa. Mereka sempat tertinggal, tapi akhirnya mereka bisa membalikkan keadaan. Dan mereka beruntung di ajang penalti shootout ya. Dan ini menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Hector Suto dan rekan-rekan teman-teman semua, ini menurut saya memang tidak beruntung aja. Padahal kesempatan untuk bisa juara itu sangat terbuka. Kalah dalam pengalaman begitu mungkin ya Bang ya? Ya bisa dikatakan begitu ya, karena kita tahu memang pengalaman mereka dalam ajang Asia Championship ini mereka sudah begitu banyak ya mendapatkan momentum bermain di partai final. Tentunya mentality mereka lebih baik ya. Menangnya juga lebih banyak. Secara mungkin dibandingkan sedikit dari zamannya Abang begitu ya sama yang sekarang. Ini Anda melihat bagaimana dari sisi mentalitas pemain, kemudian strategi yang digunakan, kemudian kesiapan dari pemain kita juga? Iya, di tahun 2002 kalau bisa flashback sebentar ya, itu di pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah ya. Dan itu adalah tim nasional pertama juga yang ada di Indonesia futsal. Saya juga kebetulan menjadi pemainnya. Kita di fase grup itu kalah lawan Jepang 5-1, kalah lawan Kuwait 3-2. Kita menang lawan China Taipei itu 5-0 dan kita draw dengan Kyrgyzstan. Akhirnya yang lolos adalah Kuwait dan juga Jepang. Nah itu di finalnya Jepang ketemu Iran dan Iran yang menjadi juara. Dan pelatihnya sekarang ini Iran, Faid Samsai, itu adalah pemain ketika di 2002 juga ada di Jakarta di Indonesia. Yang menjebol gawang Indonesia ya. Betul. Oh enggak, pada saat waktu pas di Indonesia 2002 kita nggak ketemu Iran. Nggak ketemu Iran. Jadi artinya kalau kita melihat penampilan Indonesia sekarang dengan zaman dulu ya, sekarang juga federasi cukup bagus dalam organisasinya. Dan kita berharap nanti ke depannya dengan banyaknya jenjang kompetisi tingkat usia, tingkat juga mungkin amatirnya, sehingga regenerasi ini terus bisa berjalan ya. Karena kalau kita bicara sekarang ini kan mungkin tidak selamanya juga pemain yang ada sekarang ini bisa terus berlanjut ke depannya ya. Jadi artinya memang kita berharap regenerasi bisa lebih baik. Iya, mungkin kita ke Bang Robi. Bang Robi, kalau ngelihat permainannya yang kita bisa bilang cukup baik lah ya. Kira-kira apa sih taktik kunci yang dipakai pelatih Hector Suto ini sehingga tim bisa bersaing sengit nih, setidaknya menahan dulu imbang dari permainan Iran? Sebenarnya persiapan kita cukup matang ya. Para pemain hampir 90% itu sudah bertahun-tahun bersama. Terus juga target yang ditekankan oleh federasi, saya rasa sih memang harusnya bisa tercapai. Kalau semua yang rencana-rencana si Hector itu diberikan. Saya lihat sih begitu ya. Jadi persiapan matang, timnya terus menerus, ajang uji coba internasional juga banyak. Secara otomatis kekompakan tim juga
tetap terjaga. Tapi kalau menanggapi opini masyarakat yang mengatakan bahwa mungkin kita emang belum mental juara nih, seperti apa, Bang? Sebenarnya sih, ya memang salah satu unsurnya kalau udah masuk ke babak 8 besar sampai ke final itu mental mental pemain itu berfungsi banget gitu. Tapi saya lihat sih karena kita juga udah sering internasional, ya karena masalah rezeki aja sih. Belum rezeki. Ya, mungkin boleh kalau saya tambahin sedikit Boleh. apa yang tadi dikatakan bahwa kalau memang netizen mengatakan mentalitas kita mungkin tidak baik ya dibandingkan Iran, saya pikir itu salah ya, salah kaprah ya. Kita juga harus realistis ya. Iya. Iran ini adalah tim terbaik dunia juga, Iya. dia 5 besar Tangguh dunia. ya. Dan kalau menurut saya justru mereka kerepotan menghadapi Indonesia. Tadi dikatakan Mbak tadi sangat benar ya. Kita termasuk tim yang paling banyak membobol gawang dari Iran. Selama ajang Asia Championship tahun ini ya. Negara lain tidak banyak ya. Jadi artinya memang kita punya kualitas yang sangat bagus ya. Kembali ini masalahnya memang De Fortuna kata Bang Robi tadi ya. Kita sudah sempat unggul 3-1, kita sempat unggul juga di 5-4 dan akhirnya juga mereka bisa menyamakan kedudukan. Itu yang saya katakan bahwa memang Iran memang mereka sangat pintar untuk bisa memainkan momentum. Ketika mereka bermain power play, itulah momen mereka bisa menaikkan kembali, mereka punya mentalitas ya. Dan itu kita lihat bagaimana kita agak sedikit keteter dengan cara bermain power play-nya Iran ya. Sangat cepat dan ini menjadi mungkin bikin kita agak sedikit down dengan cara permainan power play mereka. Nah ini juga bisa menjadikan Indonesia nanti belajar dari pengalaman tadi Iya, malam begitu ya. Pak Robi, tapi kalau kita berbicara mengenai taktik yang digunakan, kemudian kita tahu bahwa pelatih Hector ini sebenarnya kan punya riwayat karir panjang begitu ya, dengan pendekatan taktik yang matang, strategi persiapan tim yang terstruktur. Nah kalau dari sisi Anda melihatnya apakah juga ini cukup mendorong performa dari pemain-pemain kita semalam? Iya benar. Saya juga nggak nyangka kalau kita berani langsung man to man di tempat mereka. Mereka langsung press, nggak nyangka. Karena saya lihat juga sepertinya Iran nih. Jadi keberanian ini baru keluar. Iya, betul. Okay. Anggap remeh gitu. Iya. Saya rasa gitu. Begitu dia kebobolan 1 di menit keempat, ternyata bisa disusul 3-1 baru dia mikir. Gitu. Nah hebatnya gitu berani sampai 2 kali 20 menit, bahkan di perpanjangan waktu kita berani pressure. Artinya kan fisik mereka juga bagus, percaya diri teman-teman juga bagus, gitu, mentalitas bagus. Bang Robi, kalau melihat akhirnya kita harus kalah di adu penalti, bagaimana? Apa kira-kira faktor yang mempengaruhi sehingga kita tidak bisa nih memenangkan di adu penalti? Ya itu dia Mbak, masalah rezeki aja ya sebenarnya. Mental pemain yang ditunjuk mereka, pastilah kalau kita sebagai pemain takut nggak masuk. Hal-hal seperti itulah. Nah, saya lihat tendangan terakhir ada pergeseran bola oleh wasit. Nah, memang bolanya itu. Sayangnya si siapa tendang? Isra. Dia nggak ambil lagi untuk pegang gitu loh. Dia langsung tendang. Out banget gitu. Itu kayaknya dibilang apa ya? Percaya nggak percaya, kayak momen-momen gitu Berpengaruh ternyata ya. Jadi sebenarnya yang ngalahin Indonesia itu bukan Iran, tapi referee. Karena pada saat bola bergoyang, itu referee yang benerin, bukan Israrnya. Jadi ini tangannya referee nggak bagus sebenarnya kemarin. Jadi Anda melihat ini sebenarnya lebih kepada teknis atau mungkin juga apa ya, tekanan final ini yang juga akhirnya berpengaruh besar sih terhadap permainan. Iya, pastinya ya, pressure. Kita tahu juga setiap pemain pengen untuk cetak gol ya. Tapi ya itu yang saya katakan tadi ya, memang yang namanya tendangan penalti ini memang itu masalah luck ya, masalah keberuntungan aja. Dewi Fortuna lagi nggak dikit aja gitu ya Bang. Israr itu pada saat 2 kali 20 menit bahkan juga di perpanjangan waktu extra time dia cetak 3 gol loh. Dia cetak hat trick. Tapi memang itulah namanya keberuntungan ya. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan gagal dalam melakukan tendangan penalti. Siapapun bisa terjadi ya. Tapi ini mungkin momennya Israr yang mendapatkan kendala di penalti ini. Jadi kalau buat saya ya tetap ya, apa yang sudah mereka lakukan ini sangat luar biasa. Saya menambahkan lagi dikatakan Bang Robi tadi, saya juga kebetulan pada saat drawing untuk AFC Championship futsal ini, itu saya yang melakukannya. Dari fase grup kita melihat bagaimana luar biasanya penampilan Indonesia. Dari fase grup terus sampai partai final, itu mereka selalu bermain dengan tempo tinggi. Kalau saya bisa bilang ini kualitas dunia sudah ya. Berani, level Indonesia berani melakukan pressure tinggi di depan, itu luar biasa. Kenapa mereka lakukan seperti ini? Hector Suto membuat ini supaya pemain lawan tidak berkembang. Tim lawan tidak berkembang. Makanya kalau kita lihat ya Bang ya, 3-4 menit dia pasti langsung melakukan rotasi. Biar apa? Konsistensi mereka dalam melakukan pressing ini terus terjaga. Kita berbicara kembali, pada saat semifinal, Indonesia main dengan waktu yang cukup panjang. Sampai perpanjangan waktu melawan Jepang.
Sementara Iran mengalahkan Irak dengan hanya 2 kali 20 menit. Artinya mungkin recovery kita mungkin lebih sedikit dibandingkan Iran yang waktu mainnya cuma sedikit ya pada semifinal. Tapi kita lihat bagaimana Indonesia sampai partai final, mereka punya second win dari segi fisik. Luar biasa penampilannya. Kalau menurut saya nih, 1 hari istirahat recovery, terus hari berikutnya Tanding final. Saya lagi, pikir itu sangat pendek ya. Iya. Tapi anak-anak main luar biasa. Oke, luar biasa. Mungkin nanti kita juga minta tanggapan dari Bang Robi dan juga Bang Fena terkait dengan bagaimana sih sekarang kualitas dari pemain-pemain tim futsal nasional kita. Tapi kita jeda dulu, saat lagi.